Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bunda, siapa di sini yang cinta kepada Rasulullah? Angkat tangan, katakan saya. Siapa di sini yang rindu kepada Rasulullah? Angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Siapa yang mau bertemu berjumpa dengan Rasulullah? Mau? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Bunda sayang, pemirsa BTV yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang Rasulullah Muhammad SAW, rasanya tak akan pernah cukup waktu dan masa untuk membicarakan sosok yang mulia ini. Betul? Kenapa? Begitu banyak kebaikannya, begitu sempurna kehidupannya, sehingga tak akan pernah lekang oleh waktu, tak cukup berpisah dengan masa, karena setiap kebaikan yang beliau hadirkan adalah teladan terbaik dalam kehidupan. Betul? Nabi Muhammad SAW itu sosok yang sempurna, yang tidak ada noda dan tidak ada dosa. Sosok baginda Muhammad SAW itu adalah teladan terbaik yang akhlaknya paling baik, teladan terindah yang setiap kebaikannya jadi langkah yang mengantarkan berkah yang berlimpah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kata Allah, ada dalam diri Nabi Muhammad SAW itu suri teladan terbaik. Betul? Saat beliau jadi anak yang terbaik. Saat beliau tumbuh dewasa, kemudian beliau menikah, beliau jadi suami yang terbaik. Saat beliau punya anak jadi ayah, beliau juga adalah ayah yang terbaik. Saat beliau memimpin perang, memimpin militer, maka beliau juga adalah pemimpin yang terbaik. Saat beliau berdakwah, maka beliau pun menjadi dai, pendakwah yang terbaik. Bahkan ketika beliau jadi seorang pebisnis, jadi seorang pengusaha, beliau pun pebisnis dan pengusaha yang terbaik. Maka wajar dalam ayat yang lain di surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya
engkau Muhammad benar-benar berbukti pekerti yang agung. Betul? Akhlaknya jadi teladan. Akhlaknya jadi cerminan yang membuat orang suka dan senang dengan dirinya. Maka kalau ada yang bertanya seperti apakah akhlak Nabi Muhammad itu, maka Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan akhlaknya baginda Nabi itu khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Jadi kalau mau melihat Al-Quran berjalan, lihatlah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hati ini selalu ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita terus istiqomah mengikuti sunnah beliau. Amin ya Rabbal alamin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Hilman. Sekarang udah kasih kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Ya, sebenarnya. Ibu, ya silakan. Ya, boleh Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rani dari Majelis Taklim Nurul Iman Ciampea Bogor. Ciampea Bogor, tepuk tangan untuk orang Ciampea Bogor. Curhat A. Iya Bunda. Pada waktu itu saya bersama suami berantem gara-gara hilangnya gunting kuku. Karena waktu itu suami saya mau menggunting kukunya sebelum sholat Jumat. Gunting kuku itu udah dicari kemana-mana tapi tetap tidak ditemukan. Tapi kukunya ada? Ada kukunya. Ada kukunya. Aduh. Ada. Terus suami marah dan membentak saya. Gimana sih kamu? Dia bilang begitu. Naruh gunting kuku aja nggak becus. Saya kesal dong, dibentak begitu. Saya bilang, emangnya saya malaikat yang sempurna? Saya hanya manusia biasa yang suka lupa. Masya Allah. Malah suami balik membentak. Kamu tuh ya kalau dikasih tahu sama suami suka melawan. Contoh akhlak istri Rasulullah yang penyabar kalau dimarahin suami. Saya bilang lagi, emangnya Rasulullah suka ngomel? Rasulullah itu penyabar, nggak kayak kamu suka ngomel. Pertanyaannya, salahkah sikap suami saya dan bagaimana caranya biar kami sama-sama bisa mencontoh akhlak penyabar Rasulullah dan istrinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya adalah, salahkah sikap suami saya yang ngomel ke ibu? Ibu nggak nanya, salahkah sikap ibu yang ngomelin suami gitu? Nggak nanya gitu. Ini cukup suami aja yang ditanyain Bu ya. Oke, silakan dijawab Pak. Bunda, kalau ada pertanyaan, Bunda sayang mau nggak punya suami seperti Rasulullah? Ngaca atuh. Ari Bunda udah kayak istri Nabi apa belum? Sama dibalikin, suami mau punya istri kayak istri Nabi Muhammad? Mau, suruh ngaca suami kita. Maka mohon maaf ya Bunda, rumah tangga yang baik itu rumah tangga yang saling, bukan yang saing. Rumah tangga yang saling mengerti, betul? Rumah tangga yang saling memahami, betul? Kita tuh sering kesel sama pasangan, pengennya marah dengan pasangan. Boleh nggak sih marah itu? Jawabannya, kalau marah tanpa alasan tidak boleh. Malah sebaiknya cara marah yang terbaik itu kan ada caranya, ada seninya. Satu kali Nabi SAW itu pulang malam. Nabi itu kedinginan. Sampai rumah,
Nabi disambut oleh Aisyah radhiyallahu anha sambil Aisyah mengatakan seperti ini, wahai suamiku, maukah aku buatkan engkau secangkir teh manis hangat untuk menghangatkan tubuhmu yang kedinginan. Kata Nabi, iya Humairo. Nabi itu kalau manggil istrinya ada panggilan sayangnya. Iya Humairo yang berpipi kemerah-merahan. Ibu dipanggil apa sama suami? Ya istriku yang pipinya abu-abu bakso. Jadi kata Nabi, iya Humairo, boleh silahkan buatkan secangkir teh manis agar badanku lebih hangat daripada sebelumnya. Singkat cerita, Aisyah ke belakang. Sampai di belakang ambil cangkirnya, ambil tehnya, pas mau ambil gula, lampunya padam. Yang keambil bukan gula, tapi yang keambil malah garam. Diaduklah garam itu dengan teh tadi, disuguhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya teh apa? Judulnya teh manis. Yang datang teh asin. Aa mau tanya, kalau suami ibu judulnya teh manis, yang datang teh asin, kira-kira marah apa enggak? Marah aja, marah banget. Suami siapa itu? Mohon maaf, mungkin kalau Bang Bedu, mungkin kalau AA, mungkin kesel, marah, manusiawi. Betul? Yuk kita belajar. AA, seperti apa sikap Nabi ketika itu? Dikasih teh manis rasanya, diminum sama Nabi, set. Apa rasanya? Asin. Dalam riwayat ada dua sikap Nabi. Sikap yang pertama, Nabi bilang begini, diminum set. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, sungguh nikmat teh yang kau buatkan malam ini. Aisyah dipuji sebagai istri, senang atau tidak? Kata Aisyah, enak ya Rasul, enak. Terus, tapi sayang Aisyah, apa? Tapi sayang, aku sudah lama tidak pernah minum teh berdua dengan istriku. Maukah malam ini engkau minum teh berdua denganku? Aisyah digituin, senang apa enggak? Diambil tehnya, rasanya apa? Asin. Ketika tahunya asin, disimpan oleh Aisyah. Kemudian Aisyah bilang, ya Rasul, mohon maaf, tadi aku mau ambil gula, yang keambil garam. Kata Nabi, nggak usah minta maaf. Diangkat kepalanya, dicium keningnya, dicium. Kenapa? Kata Nabi, kalau engkau tidak salah meletakkan gula dan garam, malam ini mungkin aku tak mencium keningmu yang manis itu. Riwayat yang kedua apa? Sama Nabi diminum semua tehnya. Shot. Aisyah cemberut. Karena Nabi itu kalau minum pasti membagi untuk siapa? Istrinya. Tapi malam itu diminum semuanya, habis tehnya. Kata Aisyah, kenapa ya Rasul? Kata Nabi, istriku, tadi teh ini rasanya apa? Asin. Aku tidak mau bibirmu yang manis itu ternoda dengan teh yang asin. Romantis. Itu mah sikapnya Nabi Muhammad. Bukan suami ibu, bukan. Tapi maksud AA, belajarlah. Sebenarnya Nabi itu kan ada keselnya. Tapi cara Nabi mengungkapkan perasaan itu dengan rasa cinta yang begitu dalam. Betul? Iya. Maka wahai suami, kalau sedang kesel sama pasanganmu, coba ingat rasa cintamu kepada istrimu. Agar tidak ada kemarahan dan kekasaran yang kau sampaikan kepada istrimu. Tepuk tangan buat ibu yang sudah bertanya. Tapi ya, contohnya belum dapat contoh nih. Seandainya suaminya nyari gunting kuku nggak nemu, sabarnya seperti apa yang harus kita ikuti
Rasulullah. Ini nyari sebagai suami nyari gunting kuku nggak ketemu nih. Nanya ke istrinya. Iya. Mah, mana sih gunting kuku? Nah, udah marah tuh mencari aja udah marah. Gak sabar. Ini suami ibu yang kayak Ya, gini suami nih. ibu. Ini kan contoh suami Contoh. ibu. Supaya sabar Yang bener seperti gini. Rasulullah gimana? Bunda, Iya, iya. itu kuku ayatnya udah panjang. Makanya digunting dong. Boleh nggak potongin tangan ayah? Bunda, boleh nggak dicariin gunting kuku di mana ya? Oh maaf, ayah, Bunda lupa. Oh. Di mana gunting kukunya hilang aja. Emang Bunda udah pelupa, udah tua Bunda ya? Udah tua. Gak sabar. Gak gampang jadi sabar itu. Ya. Memang gitu ya. Jadi yang penting adalah bagaimana melatih kesabaran ya. Oke. Baik, setelah ini kita balik lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik, nanti Hilman masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini, cermin cinta dari Rasulullah SAW. Teladan Rasulullah di balik pintu rumah seperti apa? Nah, tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram @jalandakwah_btv official. Sudah ada dari @Rita Dwi Kurnia. Assalamualaikum Hilman. Yang senyumnya semanis gula pasir. Semanis gula pasir seprapat. Ada setengah kilo, ada sekilo ya. Punten AA mau tanya. Kan katanya nama itu adalah doa dari orang tuanya. Jadi pas akikah kemarin, aku kasih nama anak aku itu ya Muhammad. Aku berharap dengan nama itu anak aku bisa memiliki pribadi seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi mama mertuaku nggak setuju karena takut anak aku keberatan nama. Keberatan nama atau keberatan badan lebih parah mana ya? Ya, alasannya karena kan Nabi Muhammad itu adalah tokoh besar dalam agama Islam. Nah, mama takut kalau nanti cucunya tidak bisa sesoleh Nabi Muhammad, terus nanti dia diejek deh sama orang lain. Namanya aja bagus, kelakuannya jelek gitu-gitu kan. Sebenarnya boleh gak sih kita ya pakai nama Muhammad untuk anak? Mohon pencerahannya. Silakan. Bunda, memberi nama anak itu harus memberi nama yang baik maknanya. Kenapa? Karena nama itu doa dan di dalamnya bertafaul, berpengharapan baik terhadap anak yang diberikan nama tersebut. Ada pertanyaan, boleh nggak dikasih nama Muhammad? Boleh, malah bagus dan dianjurkan. Kenapa? Karena kita berharap anak laki-laki kita nanti tumbuh dewasa punya akhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Apa sih arti Muhammad itu? Muhammad itu artinya seseorang yang sangat terpuji, yang tidak akan pernah habis pujian kepadanya. Mahmud terpuji, Muhammad sangat terpuji. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh beli nama anak Muhammad? Boleh, karena di dalamnya ada doa dan ada pengharapan yang baik. Kadang kita mah ngasih nama teh ya suka seadanya. Kadang pusing, udahlah sesuai dengan bulan lahir aja. Kalau lahirnya Januari namanya Januar. Kalau Februari Febri. Kalau Maret Mary. Kalau April Aprilia. Kalau Mei Mei. Kalau Juni Yuni. Kalau Juli Yuli. Kalau Agustus. Kalau September Septi. Kalau Oktober Okta. Kalau November Novi. Kalau Desember Desi. Ada yang gabungan antara orang tuanya ada, misal namanya Anjani. apa tuh? Anak Rojali dan Nuraini. Ada.
Ya, silahkan memberi nama boleh, tapi harus ada unsur doa dan ada unsur pengharapan yang baik terhadap nama tersebut. Betul? Jadi kembali kepada pertanyaan, Aa boleh diberi nama anak Muhammad? Jawabannya boleh, karena kita berharap semoga anak kita tumbuh akhlaknya seperti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalah kekhawatiran keberatan namanya itu loh. Iya, sebenarnya kan antara keberatan nama itu nanti tergantung lingkungan yang dihadirkan. Maka kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir itu dalam keadaan baik, dalam keadaan fitrah. Fa abawaihi yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lingkungannya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi mohon maaf, jangan salahkan namanya. Tapi mungkin ada yang salah pendidikan dan lingkungannya, sehingga membuat anak itu jadi seakan-akan berat namanya. Padahal nama tidak jadi berat selama lingkungan dan pendidikan yang dihadirkan itu baik. Betul? Selanjutnya, Aa, bagaimana teladan Rasulullah di balik pintu rumah? Aa mau sampaikan ada 5 sikap Rasulullah terhadap istrinya yang harus diteladani oleh rumah tangga. Ada berapa? 5. 1, para suami, ingatlah baginda Nabi itu adalah sosok suami yang suka memuji istrinya. Iya. Baginda Nabi itu sosok suami yang suka memuji istrinya. Bahkan tadi sampaikan, Nabi itu punya panggilan sayang sama istri-istrinya. Khadijah dipanggil ya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Aisyah dipanggil ya Humaira, yang berpipi kemerah-merahan. Betul? Saudah binti Jam'ah dipanggil emas yang mulia. Masya Allah. Ibu, suami sering memuji ibu? Suka manggil yang terbaik buat ibu? Insya Allah. Dulu awal-awal nikah sayang, ayang, udah punya anak mulai bunda. Betul? Dipanggil mama, udah 10 tahun nikah, berubah atau tidak? Kadang sesuai dengan namanya. Ida, sini. Ai, kadieu. Mohon maaf, kadang dipuji dengan hinaan, sakit. Ayah, istri itu mudah sakit hati. Badannya berubah dikit, baru melahirkan, kan wajar berubah, betul nggak? Dut, sakit loh. Sakit nggak begitu? Sakit. Agak menghitam dikit, bujur katel, sakit loh. Maka mohon maaf, dosa seorang suami yang suka menghina istrinya. Betul? Ayo belajar. 1, Nabi itu senang memuji siapa? Istrinya. 2, Nabi itu senang memperhatikan istrinya. Diperhatiin istrinya, ditawarin mau makan apa sekarang. Ya Allah. Nabi bahkan, mungkin bunda pernah dengar kisahnya, satu kali Nabi itu pulang kemalaman, Aisyah udah tidur di dalam kamar. Nabi nggak mau ngetok pintu kamar. Kenapa? Takut mengganggu siapa? Istrinya. Kemudian Nabi memilih tidur depan kamar. Sampai kemudian Aisyah bangun di pagi hari, lihat suaminya tidur depan pintu kamar. Ya Rasul, kenapa engkau tadi nggak masuk kamar? Apa kata Nabi? Aku tidak ingin mengganggu tidurmu wahai istriku. Apakah suami ibu begitu? Dor. Nabi tahu cara memperhatikan istri, betul? 1, Nabi sering memuji istrinya
Dua, Nabi sering memperhatikan istrinya. Tiga, di rumah Nabi sering membantu urusan rumah tangga istrinya. Betul? Nabi pernah bantuin istrinya memasak? Pernah. Nabi pernah izin membantu urusan rumah tangga istrinya? Sering. Kenapa? Karena membantu urusan rumah tangga istri itu berpahala. Jangan menganggap, tapi kan itu urusan istri, ngapain saya bantu-bantu? Tidak, bukan berarti jadi suami ongkang-ongkang kaki membiarkan istrimu kerja sendirian. Betul? Kalau dia lagi repot, bantuin. Kalau dia lagi susah, bantuin. Kadang AA sering melihat ada suami yang ketika istrinya sibuk, capek, masak, ngurus anak, dia malah diam di kursi seperti bos di rumah tersebut. Ada yang begitu? Suami siapa itu? Saya. Yang keempat, Nabi Muhammad adalah suami yang sering ngajak jalan-jalan istrinya. Senang ngajak jalan-jalan, piknik ke sana, piknik ke sini, senang nyenengin istri. Maka mohon maaf, kenapa istri kurang bahagia? Mungkin kurang piknik. Maka Nabi sering. Dan yang kelima, Nabi sering membelanjakan kebutuhan dan keinginan istrinya. Masya Allah. 5, sikap Nabi di rumah tangga yang bisa kita teladani. 1, Nabi sering memuji istri. 2, memperhatikan istri. 3, membantu urusan rumah tangga istri. 4, mengajak jalan-jalan istri. 5, belanjain, membelanjakan kebutuhan dan keinginan istri. Mudah-mudahan suami kita Allah lembutkan hatinya. Dan semoga juga istri-istri kita dilembutkan hatinya. Amin. Insya Allah. Baik, kita tangan sekali lagi Ibu untuk Ahilman. Luar biasa. Baik, terang siapa mau tanya? Silakan, tanya. Iya, silakan Ibu. Ya. Boleh Ibu? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusna dari Majelis Taklim Al Istiqomah, Ciruas, Serang, Banten. Serang, Banten. Tepuk tangan untuk orang Serang, Banten. Ibu Yusna dari Serang, Banten. Silakan Ibu. Curhat dong, A. Iya, Bunda. Begini, A. Tetangga saya, maaf, tetangga saya semua. Oh iya bener. Tetangga saya mah tetangga saya semua. Semua Iya. tetangga Ada saya, yang datang ya, tetangga mohon ya? maaf tetangga saya yang baik hati. Ada Tetangga cerita saya bagus. ada cerita Lucu ya? unik, lucu. Cerita- Boleh. Gimana, Ya. Bu? Bukan berarti mau membicarakan aib tetangga ya, bukan. Anggap aja kejadian lucu ya. Nah, Bu, ya? ya. Ini tetangga saya itu punya pohon mangga yang buahnya sangat banyak sekali. Tapi saya ini nggak suka mangga, jadi nggak suka minta juga ya. Oke. Tapi ada cerita sedikit. Suatu saat saya ketemu yang punya rumah tadi gitu. Dia lagi duduk sama suaminya di depan. Saya perhatiin, ini mangganya banyak banget gitu ya. Ya saya ketemu sama tetangga ya saya sapa dong. Iya. Terus cerita selanjutnya besok ketemu lagi sama ibu itu, terus saya lihat itu mangganya tadi yang buahnya banyak dibungkusin gitu ya. Kok dibungkusin, pikiran saya mangga biar nggak dimakan codot kali ya. Iya bisa jadi. Iya. Pikiran saya ke sana, tapi mangganya kok tinggal sedikit ya. Terus saya pergilah, cuman saya lirik ya, saya pergi beli sayur, ceritanya begitu. Sampai gini. Saya beli sayur, ketemulah yang punya mangga tadi. Pas gitu balik? di sana di tempat sayur tadi. Oh tempat sayur. Nya. Ketemu Bawa tempat sayur. Iya. ketemu di tempat tukang sayur yang Iya, punya mangga yang tadi. punya mangga. Kayaknya ada bisik-bisik gitu.
Si yang punya mangga bisik-bisik. Yang punya bisik-bisik. ke tukang sayur. Ke tukang sayur, kayaknya mangga saya kok hilang ya katanya. Saya tahu loh Bisik-bisik yang. kok ibu denger? Ya kan dia bisik, saya kan gak mepet-mepet juga. Cerita dia ke tetangga tukang sayur, mangga saya kok hilang ya katanya. Kayaknya tuh yang ngambil tuh si itu gitu. Ke ibu arahnya. Ya arahnya ke saya gitu, nama diomongin namanya si itu gitu. Ini ya kayak gini Bu. Oh, yang itu tuh. Gitu ya kali ya. Ini tukang sayur. Tukang sayur nih, hayur nih. Terus cerita. Mangga cerita. Iya. Yang tukang sayur kan saya. Iya, iya. Iya. Ya, Tuh. Bang. Oh. Mangga saya tuh kok jadi dikit sekarang. Dikit. Kok bisa? Kayaknya ada yang ngambil. Siapa yang ngambil? Tuh. Ibu mau beli apa, Bu? Tuh. Disia-siakan. Jadi ibu ngerasa di gitu. Nah ya, jadi ya udahlah saya pulang aja. Pas ketemu di perapatan ketemu lagi sama ibu Ya yang punya Allah. mangga. Itu masih ceritanya masih cerita bersambung. Oh, bersambung. Masih bercerita tentang mangga yang hilang gitu. Oh, ini sekarang Tuh yang episode kedua ya. Iya. Jadi dia ke setiap orang cerita mangga hilang. Mangga hilang tapi yang ngambil yang itu tuh. Terus saya kan tersinggung dong gitu. Tersinggung. Singgung banget. Saya aja tersinggung. Terus ceritalah saya sama suami gitu ya. Suami ibu. Ya suami masa suami orang Nah, iya. Nah, ibu orang bukan. Nah iya. Saya cerita ke suami, Pak, masa saya kayak diomongin sama ibu itu tuh. Jadi hati saya sakit, apa saya labrak aja ya? Gitu. Kata suami, ini urusan mangga aja mau labrak tetangga. Masa sih? Mendingan kamu tuh niru sifatnya Rasulullah gitu. Rasulullah aja disakitin, difitnah, ya diam aja. Jadi yang saya mau tanyakan gini, gimana kita menyikapin, apakah harus kayak ikuti omongan suami, apa saya ikuti hati saya? Ngelabrak. Bagaimana gitu sikap saya ini? Sedangkan hati saya sakit loh, digituin. Di mana Oke. sakitnya? Gimana? Di mana Oke, sekarang andaikan ibu pengen ngelabrak, coba puasin sekarang. Anggap saya ini. Emang saya nyolong mangga kamu, saya saja nggak doyan. Oh, udah puas? Puas? Nah udah, gak usah diurusin kalau udah puas. Jangan. Udah kan ayah, selesai masalahnya. Belum, GA-nya belum jawab. Oh, hanya belum jawab, iya. Udah, itu aja ya. Itu aja. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Silakan Bunda. Satu kali Nabi SAW berangkat ke kota Taif. Sebelum Nabi sampai di Taif, Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang Taif. Nabi dilempari batu, Nabi dicaci maki, ada batu kecil hinggap di pelipis Nabi, berdarah pelipis Nabi. Ada batu besar hinggap di lutut Nabi sampai Nabi terjatuh. Ketika Nabi sudah jatuh, dilempari dengan kotoran. Kira-kira jadi Nabi sakit atau tidak? Orang Taif mengatakan, kalau kamu melanjutkan perjalananmu, kami akan semakin kasar kepadamu. Tapi kalau kamu kembali, kami biarkan engkau kembali. Nabi tidak memaksakan diri. Nabi kemudian pulang kembali ke Mekah. Sebelum sampai di Mekah, Nabi beristirahat di bawah pohon yang rindang. Nabi nangis. Nabi ungkapkan perasaannya sama Allah. Ya Allah, maafkan aku, belum bisa berdakwah dengan baik kepada orang Taif. Mungkin imanku yang kurang, mungkin ilmuku yang kurang. Perhatikan, yang dijahatin Nabi, yang disakitin Nabi, tapi Nabi mengintrospeksi dirinya bahwa mungkin yang salah adalah dirinya. Ketika Nabi lagi menangis, lagi bersedih, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, aku tahu rasa sakitmu. Aku melihat kelakuan orang Taif kepadamu. Ya Muhammad,
Kalau engkau bisa minta, minta sama Allah. Di belakangmu ada gunung, di depanmu ada gunung. Minta sama Allah agar aku timpakan gunung ini untuk membalas kelakuan orang Taif. Kalau bunda jadi nabi, mau bilang apa sama Jibril? Jibril, gaspol. Mungkin kita akan bilang, Jibril, gaskeun ayeuna keneh. Tapi Nabi, Masya Allah, apa kata Nabi? Ya Jibril, afu anhum fa innahum la ya'lamun. Wahai Jibril, maafkan saja mereka orang Taif. Sesungguhnya mereka tidak tahu saja apa yang aku ingin sampaikan kepada mereka. Kalaupun aku mau minta, aku memilih berdoa. Jadikan kelak orang-orang Taif beriman kepada Allah dan mereka mendapatkan kebaikan. Perhatikan, Nabi disakiti, tidak membalas menyakiti, betul? Nabi dihina, tidak membalas menghina, tapi Nabi mendoakan yang baik. Bunda perhatikan, sekarang kalau bunda jalan-jalan ke Saudi Arabia, kota apa yang buahnya paling manis? Taif. Kota apa yang sayur mayurnya paling enak? Taif. Kota apa yang pariwisatanya paling banyak? Taif. Kota apa yang paling sejuk? Taif. Buah dari kesabaran Nabi untuk memaafkan orang yang pernah menyakiti Nabi. Maka bunda, jangan ikuti kata hati bunda. Ngapain labrak-labrak itu ya? Nggak usah, nggak usah. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Tuh, 2, 3. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Pakai tangan. Maafkan, doakan. Kalau ada yang menyakitimu, apa sikapnya? Maafkan, doakan, ikhlaskan. Siap? Siap. Tepuk tangan untuk bunda yang sudah bertanya. Setelah Bu Yusda, siapa? Lagi mau tanya. Silakan. Iya, iya Ibu. Iya. Iya, silakan boleh. Nah, ini yang punya pohon manganya ini, bukan? Silakan Ibu. Ya, sudah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hanifah dari Majelis Taklim Al-Munajat Cisaat Sukabumi. Sukabumi, tepuk tangan untuk orang Sukabumi. Ibu Alifah. Ya. Ya. Mau tanya Pak Ustadz, Iya. saya punya suami, ibadahnya bagus, tapi terlalu tutoritas mendidik anaknya itu, jadi sering bilang ke anak saya untuk mencontohkan Nabi Muhammad. Gitu. Emang baik ya seperti itu. Dia misalkan bilang begini ke anak saya. Jadi contoh Nabi Muhammad yang selalu mengucap bismillah sebelum makan. Menurut saya itu baik, tapi alangkah baiknya seorang ayah mencontohkan dulu sebelum bilang ke anak gitu ya, boleh saya mengoreksi suami saya tersebut. Terima kasih, tolong penjelasannya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab nanti ya. Baik jamaah, jangan kemana-mana, nanti Hilman akan menjawab pertanyaan dari Ibu Alifah ya Bu ya. Ibu Hanifah. Setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik, di segmen sebelumnya Ibu Hanifah bertanya kepada Hilman tentang apa yang dilakukan suami kepada anak-anaknya. Ingin mencontohkan hal-hal yang baik kepada anaknya, tapi lebih kepada teori, tidak mempraktekkan. Sang istri pengen langsung ayah, kalau bisa ayah yang contohkan biar anak-anak ikutin gitu kan. Kalau ayah ingin anak-anak seperti berperilaku seperti Rasulullah, ayah dimulai dari ayah. Nah, apakah Ibu Hanifah salah mengkoreksi apa yang ayahnya apa yang suaminya lakukan? Silakan ayah. Bunda. Yang pertama, memang mendidik anak itu
antara dengan contoh dan hanya sekedar ucapan, tentu lebih efektif dengan contoh. Betul? Ada penelitian yang mengatakan kalau kita nyuruh anak hanya dengan kata-kata, pengaruhnya hanya 3%. Tapi kalau kita nyuruh anak, mendidik anak dengan contoh, pengaruhnya 93%. Contoh, nak ke masjid, tapi bapaknya nggak ke masjid, hanya berapa? 3%. Tapi kalau bilang, nak yuk ke masjid bareng bapak, pengaruhnya 93%. Maka apa yang bunda sampaikan benar. Ayah kalau bisa, ayah dulu yang menyontohkan. Insya Allah nanti anak kita akan ngikutin apa yang dicontohkan. Betul? Tapi yang kedua, bunda nanya, Aa boleh nggak saya mengoreksi suami? Kalau salah boleh, tapi ingat, cara mengoreksinya harus benar. Kadang suami itu nggak terima dapat nasihat dari istri, karena kadang istri nasihatinnya seakan-akan lebih pintar dari suami. Dan kadang bunda selalu ngerasa bahwa kita lebih tahu daripada suami, dan kecenderungan bunda merendahkan suami. Ada yang begitu? Mana orangnya di sini tuh? Itu yang salah. Maka Aa sering bilang, bunda rajin ngaji boleh, tapi ingat pulang ke rumah jangan merasa pintar lebih daripada suami. Jangan petantang petenteng, sekalinya ditantang kayak ayam sayur. Bunda tetap ketika pulang ke rumah hormati suamimu. Betul? Ketika sampai rumah hargai suamimu, muliakan suamimu. Kenapa? Ridho seorang istri ada pada siapa? Suami. Kan Aa sering dapat komplain dari suami bunda teh. Aa kenapa ini teh istri aku teh ngefans pisan sama Aa Hilman teh. Di HP-nya Aa, video Aa semua Aa. Ngaji Aa kemana-mana dikejar, di TV di mana pengen. Tapi kenapa ya Aa? Istri teh nggak ada perubahan, nggak nambah ilmunya. Yang nambah apa? Seragam. Saya teh agak tersinggung digituin teh. Tersinggung teh digituin teh. Padahal boleh jadi izin, mungkin bunda lupa mengamalkan ilmunya. Betul tidak? Mengoreksi boleh, tapi merendahkan suami jangan. Betul? Apalagi untuk sampai berdebat gitu. Apalagi sampai berdebat. Oh, emang ayah mah nggak ada otaknya. Ayah mah nggak tahu apa-apa. Ya mama ngaji. Ya Allah, jangan. Mengoreksi boleh, tapi caranya harus benar. Karena khawatirnya, mohon maaf ya bunda, mohon maaf, tujuannya baik, tapi cara bicaranya nggak baik, bikin nggak enak. Betul nggak? Jadi silahkan saling menasehati di rumah tangga, tapi ingat jangan saling mencaci maki, jangan saling merendahkan, dan jangan saling menghina di rumah tangga. Insya Allah. Tepuk tangan untuk bunda yang bertanya. Baik, jelas Ibu Hanifah ya. Semoga bisa saling komunikasi, saling menasehati dan menghargai sama pasangan suami istri gitu ya, sesama suami istri gitu. Oke Bu, ya jangan suami itu jangan didebat, tapi dengan cara yang baik, cara yang seperti tadi saya sampaikan, waktu yang tepat, kalimat yang tepat, insya Allah suami pasti akan mendengarkan. Ya, baik, terima kasih Ahilman tausiah tadi, tausiah dari Ahilman bagaimana kita meneladani apa yang Rasulullah lakukan sebagai bentuk kita menjalankan sunnah-sunnah dari cinta ya, cermin cinta dari Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Karena kita berharap ya apa yang kita jalankan ini diterima sebagai amal ibadah dan menjadi syafaat juga kelak ya, apa yang kita sunnah-sunnah kita jalankan. Baik, kalau gitu langsung kita akhiri tausiah dengan doa.
agar apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan oleh jamaah dalam kehidupan sehari-hari, diamalkan. Jangan lupa ya Bu, apa yang tadi saya sampaikan. Amin. Dan apa yang menjadi cita-cita, keinginan, doa ibu-ibu semua, jamaah semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan akhir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, pagi ini kami belajar tentang sosok terbaik dalam hidup, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, akui kami semua menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, akui kami semua menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tanamkan rasa cinta di hati kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, akhlak kami masih jauh dari akhlak Nabi Muhammad. Ya Allah, sikap kami masih jauh dari sikap Nabi Muhammad. Ya Allah, perilaku kami masih jauh dari perilaku Nabi Muhammad. Tapi kami mohon ya Allah, akui kami menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, takdirkan kami nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mencontoh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan kami bertemu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ringankan lisan kami agar senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mampukan hati kami untuk belajar sirah Nabi Muhammad SAW dan berikan kekuatan kepada kami agar istiqomah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, jumpakan kami semua nanti bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surgamu ya Allah, di dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ijabah doa-doa kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.